Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya, wadah yang bagus, kandani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat terus adzan nak teko. Bar. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tambah adzan pun yo. Tambah adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter, tapi ranggo sound system zaman itu, tapi banter aja. Tapi sengrame lah intinya sengrame. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Gue jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Gue nak dua jawabannya kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha mendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek, maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi donya itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pengiran kan? Pengiran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter, kenapa ya kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril orang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liane. Masyhur itu, siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren, diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang, saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye jari-jari Nabi Ibrahim? Yo, nak gue juk tolong tak tolong ya. Ndak, saya tidak minta tolong sama kamu. Mungkin aku bodoh makhluk. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya aku rambe aku sing nulung, kowe kondo aku tak kadakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran ya bantah-bantahan aja jenenge wae maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mulane ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mbek Nabi sinten. Ibrahim biasa wae. Mulane ke sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa? Takoki marbuka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkin nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti, malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid tok takoki marbuka. Akhirnya pangeran nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid tok takoki. Sesuai kajian Nabi bisa takoki, waman Nabi juga. Pala perkara. Kajian Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya, tapi ku Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu
pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Uka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya ngeruang disentai jajal dekne iku hubungannya piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangannya ngeruang tau disentak Umar jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah mukasafah tawalam gaib itu di dunia wali biasa nak kira tahu ya banget di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab mukasafana Mas Umar mati kabundut terus ditunggu nih bedanya minta kasaf kan tawanan Umar tangi turus tangi ke kuburannya sewantai mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril kali kaya ompreng sing apa nyala wis seru wah Sayyidina Ali kalah iki kiok rasane kiok ternyata apa buar mungkin akhir baca kono Umar nguwatek kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada alam kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir waduh piye. Orang nyentak wes tidak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Wiroh aku biasa gue jalalan ngalor idul. Sebenarnya cari muka anak, jajal moco. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wodok, orang kon moco. Kan mau gue wodok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasih iku ojo garang teman-teman. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Sayyidina Ali intinya terus ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhsimun. Itu enggak sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolani aduh rapati rahab gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik dah. Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dunia. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhsimun sampai pas kiamat ini cek wahum yakhsimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa?
Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi Kiai Indonesia. Mandik man ke sholat terus dan gaji nih. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh ya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung. Muni setuju didik uang material, muni rasa setuju. Mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk emang setuju. Bos bosan deh nabi melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih anu takdir mas. Semua kena dipikir tuh ya, semua kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawu sapa wa taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawu sapa wa taala dawu imtazil yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalat. Ya ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tigo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, nanti. Guys, gak bisa dihindari.